Halo semuanya, kita masih lanjut lagi ya yang termokimia. Tapi ini kita akan bahas yaitu soal-soal tentang hukum Hess-nya. Oke. Jadi kalau misalnya hukum Hess ini dia bentuknya banyak, bisa dalam bentuk skema seperti ini atau bisa nanti dalam bentuk dia grafik kayak gitu. Tapi intinya semuanya itu bakalan sama caranya, yaitu nanti cuma untuk menghabiskan atau coret-coret aja reaksinya yang sama. Misalnya sebelah kiri sama kanan itu sama, tinggal dicoret aja, tapi disusun dulu persamaan reaksinya yang ada kayak gitu. Oke, contoh nih, perhatikan skema tahapan reaksi pembentukan dari dinitrogen pentaoksida. Oke, jadi ini adalah tahapannya. Jadi ada 4 tahapannya, ada 4 reaksinya, yaitu ini dari delta H1-nya, berarti tahap 1, ini tahap kedua, ini tahap ketiga, dan tahap keempat. Oke. Berdasarkan hukum Hess, nilai delta H4 pada skema reaksi tersebut adalah berapa? Oke, jadi ini nilai delta H1-nya diketahui, berarti tahap 1-nya diketahui, tahap keduanya juga udah, tahap 3-nya juga udah, tetapi tahap keempatnya belum. Oke, ini yang akan kita cari. Jadi kalau misalnya seperti ini, kita harus buat dulu reaksinya. Ingat ya, tadi yang ditanya itu adalah pembentukan, berarti yang harus dicari itu adalah yang ini. Berarti kita buat dulu reaksinya. Oke, reaksi yang akan kita cari dulu, nanti patokan kita bakalan ke reaksi yang diminta kayak gitu. Oke, ini menjadi 2N2 ditambah 5O2. Oke, jadi teman-teman juga kalau misalnya ini, saya ingatkan lagi ya, kalau ada persamaan reaksi itu harus disetarain dulu. Oke, jadi ini yang akan dicari. Nah, sekarang kita tulis dulu persamaan reaksi yang ada ya. Berarti yang ini sama yang ini adalah tahap 1. Kita tulis ya. Jadi 2N2 ditambah 5O2 itu menjadi 4NO ya. Oke, ini 4NO ditambah 3O2. Di sini diketahui nilai delta-nya berapa? Plus 400 ya. Oke, sedangkan yang kedua berarti dari sini, jadi teman-teman kalau buat reaksi itu sesuai dengan tanda panahnya aja. Oke, jadi sebelum tanda panah itu adalah reaktan kayak gitu. Yang keduanya yaitu 4NO ditambah 3O2, dia menjadi 4NO2 ditambah O2 gitu ya. Terus nilai delta-nya berapa? Min 228 ya. Min 228. Oke. Setelah itu baru nih di tahap ketiganya ya, berarti dari sini menjadi ini. Oke, kita tulis dulu. Berarti 4NO2 ditambah O2 dia menjadi 2N2O5 dan nilai delta-nya sama dengan minus 120. Oke. Teman-teman harus fokusnya itu kalau untuk hukum Hess ya, fokusnya kepada persamaan yang ditanya yang ini. Oke, kita lihat nih. Posisinya di sini dinitrogen pentaoksidanya itu berperan sebagai reaktan, berarti berada di sebelah kiri. Kita lihat persamaan reaksi kita. Oke, kita buat aja ya, persamaan 1, ini kedua, ini yang ketiga. Pada persamaan pertama nggak ada ya N2O5, berarti N2O5 ini kita lihat dulu nih pada persamaan keberapa. Oke, ternyata dia ada pada persamaan ketiga. Oke, kita maunya dia letaknya di sebelah kiri nih, padahal ini di sebelah kanan. Oke, berarti kita harus balik dong reaksinya. Oke, kita buat di sini keterangannya dibalik. Oke, kita lihat koefisiennya. Di sini diminta 2, di sini juga 2. Oke, sama. Oke, berarti kita tulis ya. Kita tulis ulang dengan posisinya udah dibalik. Oke. Kalau dia dibalik, berarti nilai delta-nya juga dibalik. Misalnya nih, ini dia negatif menjadi positif kayak gitu. Berarti ini jadinya 2N2O5. Oke, jadi dia sebagai reaktan ya. 4NO2 ditambah O2, terus delta-nya karena dibalik dia jadi positif 120. Ini kan N2-nya dia di sebelah kanan ya, berarti N2-nya kita cek nih persamaan berapa. Adanya di persamaan 1 ya, berarti yang diminta adalah sebelah kanan, ini di sebelah kiri, berarti kita harus balik ya. Oke, dan koefisiennya sama, berarti cuma dibalik aja. Oke, berarti nanti jadinya 4NO ditambah dengan 3O2, terus tanda panah jadinya 2N2 ditambah 5O2. Oke, kayak gitu ya. Terus setelah itu apalagi nih yang mau kita cari? Berarti ini persamaan keempat ya, persamaan kedua. Oke, ini yang kita cari ya kan, NO nya kan nggak ada nih,
mana nih yang belum ada nih, NO-nya kan nggak ada NO2-nya, berarti NO2-nya ini kita harus coret. Nah, ini posisi NO2-nya dia di sebelah kanan, berarti ini harus di sebelah kiri supaya dia sama, ya kan? Berarti kita harus tulis dulu, berarti dia jadinya nih, oh ini juga dibalik ya. Oke, berarti ini 4NO2 ditambah O2 terus menjadi 4NO ditambah 3O2. Oke, oh iya kelupaan nilai delta H-nya ya. Oke, ini tadi dibalik ya. Oh iya, semuanya dibalik. Berarti ini sama dengan tadi persamaan keberapa nih? Persamaan 1 ya. Menjadi min 400 karena dia kan awalnya positif nih. Sedangkan yang ini persamaan kedua dia negatif menjadi positif. Berarti positif 228. Oke, kita cek apakah udah benar nih. Jadi nanti kalau misalnya kita coret-coret nih persamaan reaksinya yang udah kita balik-balik, nanti hasilnya itu bakalan dapat ini yang diketahui. Kalau misalnya dapatnya yang diketahui ini, berarti jawaban teman-teman semuanya udah benar kayak gitu. Oke, nih ingat ya, yang bisa dicoret itu adalah senyawa dengan wujud yang sama. Ini semuanya wujudnya dalam tugas ya. Jadi yang wujudnya itu sama yang bisa dicoret dan dia letaknya di sebelah kiri. Oke, sebelah kiri dan kanan itu yang bisa dicoret. Kalau dia misalnya dalam posisi sama-sama di sebelah kiri itu dijumlahin, atau dia sama-sama di posisi kanan itu dia dijumlahin. Oke, jadi yang bisa dicoret itu kalau misalnya nih, ini kan NO2-nya di sebelah kanan, ini NO2-nya sebelah kiri. Oke, ini bisa dicoret. Ini jumlahnya 4, ini 4 berarti sama-sama habis. Kayak gitu. Oke. Terus ini ada NO, ada 4 nilainya, ini juga sama. Oke, ini bisa dicoret. Oke. Terus apa lagi? Nah, kita butuh oksigen nggak? Butuh oksigennya ada di sebelah kanan. Kita cek dulu nih oksigen kita. Nih, oksigennya di sini ini ada 3 tambah 1. Ah, ini tadi kalau misalnya dia dalam satu posisi, itu berarti dia harus dijumlahin. Kayak gitu. Ini kan ada 3 tambah 1 berarti 4 oksigen, molekul oksigen yang ada di sebelah kiri. Sedangkan di sebelah kanan ini ada 1, ini ada 5, berarti 6. Ini ada 3, berarti ada 9 dia. Oke, berarti 6 dikurang ini 9 dikurang 4 berarti dapatnya 5 dong sisanya, ya kan? Ini aja nih, 3-nya coret dengan 3, oksigennya coret dengan oksigen, udah selesai. Nah, berarti yang tidak kita coret itu lagi yang kita tulis. Berarti ini nggak dicoret ya. Berarti 2N2O5, ada lagi nggak sebelah kiri? Nggak ada lagi ya. Menjadi oke, ini 2N2 terus ditambah dengan 5O2. Sama nggak hasilnya? Nah, ternyata sama. Baru kita hitung nilai delta H-nya sesuai dengan tadi. Oke, yang kita balik-balik tadi, ya kan? Teman-teman harus hati-hati ya. Kalau misalnya reaksinya udah dibalik, jangan lupa nih delta H-nya juga harus dibalik. Oke, ini berarti hasilnya itu jadinya ini kan positif 120 ya. Ini positif 228, ini 400. Wah, jadi nilainya itu adalah negatif 52 kilojoule. Oke, jadi gampang sebenarnya kalau teman-teman harus hati-hati dan teliti. Dan ingat ya, fokusnya itu kepada reaksi yang dicari. Oke, lanjut lagi ya untuk soal nomor 2. Diketahui reaksi berikut. Oke, ini udah penjabaran reaksinya. Jadi nggak seperti yang tadi kita jabar-jabarin lagi. Tetapi ini udah langsung ya, bisa penjabarannya. Oke, jadi ingat tadi fokusnya itu kepada reaksi yang diminta ya. Perubahan entalpinya berapa? Oke, di sini kita cek dulu supaya teman-teman lebih gampang. Perhatikan persamaan reaksinya. Misal nih, di sini kan ada NH3. Kita nggak butuh NH3 di hasil yang diminta. NO juga nggak. NO ada, NO ada, H2O-nya nggak ada. Jadi ini nanti NH3 sama H2O-nya itu nanti bakalan kita coret karena kita nggak butuh kayak gitu. Oke, kita dulu nih. Di sini NO yang kita butuhkan ada 2, di persamaan reaksi ada 4. Oke, di sini H2O-nya ada 6, ini ada 2. Berarti kita harus coret ya. Oke, supaya sama, berarti yang ini harus dikali 3. Oke, dan ini tetap ya, NO ini dia posisinya sebelah kanan karena yang diminta dia posisinya sebelah kanan. Oke, tapi masalahnya ini 2, ini 4. Oke, nggak masalah, nanti bisa. Oke, jadi kita buat dulu nih, yang ini tadi dikali 3 ya, karena ini dia 6. Oke, berarti kita buat di sini yang untuk ini ya, persamaan reaksi yang kedua, ini kita kali 3.
Oke, terus dibalik karena supaya dia bisa dicoret, ya kan? Ini dibalik supaya dia bisa nanti, oke? Dikali 3 dan dibalik. Oke, berarti yang akan kita tulis adalah 6H2O menjadi ini dikali 3 ya. Koefisiennya berarti ini 6H2 ditambah ini dikali 3 berarti 3O2. Oke. Terus delta H-nya berapa? Oke, ini kan tadi min ya. Ini katanya dibalik berarti jadi positif dan dikali 3 berarti sama dengan 1800. Jadinya positif ya. Positif kilojoule. Oke, ini NO-nya kita di sebelah kanan. Oke, nggak masalah kita tulis karena nanti H2O-nya bakalan habis karena kita nggak butuh H2O di sini. Oke, berarti ini tetap ya. Ini tetap dan nggak dibalik atau dikali gitu. Jadi ini 4NH3 ditambah 5O2 terus dia menjadi 4NO ditambah 6H2O. Oke, nilai delta H-nya karena kita nggak ngapa-ngapain berarti dia tetap 1000 min 1000 kilojoule. Oke, terus persamaan yang ke satu gimana dong? Oke, pada persamaan yang pertama ini kita perhatiin lagi, kita kan nggak butuh NH3 ya. Di sini yang udah kita tarik ada 4 NH3. Sedangkan pada persamaan pertama itu NH3-nya ada 2. Berarti supaya dia habis, berarti ini kita harus kali 2. Ini udah posisinya di sebelah kiri, berarti ini di sebelah kanan bisa dicoret nanti ya. Berarti ini tetap. Oke, maksudnya dia tetapnya nggak dibalik gitu loh. Jadi ini tetap tetapi dikali 2. Oke, jadinya ini dikali 2 koefisiennya. Jadi koefisiennya itu dikali. Semua persamaan reaksinya koefisiennya dikali. Bukan karena ini mau kita ganti, cuma ini doang nggak bisa. Jadi semuanya. Oke, jadinya 2N2 ditambah 3H2 terus menjadi ini tadi dikali, bukan 3 lagi ya, jadi 6 ya, karena kan kita kali. Oke, ini 6H2 terus ini jadi 4NH3 berarti delta H-nya tadi kita cuma kali 2 berarti jadinya min 200. Oke, berarti ini sekarang berapa? Sekarang kita tinggal menjumlahkan aja ya, atau kita tinggal coret-coret aja. Oke, ini NH3 di sebelah kanan ada 4, ini di sebelah kiri ada sama, hapus karena kita nggak butuh dia, karena kan yang mau kita cari itu adalah yang ini. Oke, terus tadi ada H2O. Oke, ini H2O nya sebelah kiri ada 6, di sebelah kanan juga ada 6, berarti ini kita coret. Oke, terus ada yang sama nggak yang bisa dicoret nih? Oksigennya, ini oksigen di sini ada 5, di sini oksigen ada 3, berarti ini dikurangin karena dia sama kan, berarti ini habis, ini tinggal 2. Terus H2 kita nggak perlu, ini H2 nya di sebelah kanan ada 6, ini H2 nya di sebelah kiri ada 6, berarti cabut, maksudnya coret. Oke, berarti sekarang tinggal tulis apa yang ada, yang tinggal ini 2N2. Oke, ditambah ini oksigennya tinggal 2 tadi ya, berarti 2O2. Oke, di sebelah kanan ada tinggal 4NO. Sekarang kita hitung nilai delta H-nya sama dengan ini, sini kan 1200 nih, minus 1200 ya kan, minus 1200 ditambah 1800 berarti positif ya jadinya ya, jadi positif 600 kilojoule. Oke, ini oke, berarti ini yang dicari ini adalah koefisiennya 1. Jadi untuk pembakaran 1 nitrogen 1 mol, ini adalah 2 mol, berarti supaya dia jadi 1 seperti ini, jadinya kan jadi N2 ditambah O2 menjadi 2NO, berarti nilai delta H-nya harus dibagi 2. Oke, berarti sama dengan positif 300 kilojoule. Begitu. Oke, jadi nilai untuk pembakaran entalpi dari ini yaitu sebanyak positif 300 kilojoule. Oke, sekarang lanjut soal yang ketiga. Perhatikan diagram tingkat berikut. Oke, tadi ini diagramnya beda ya. Ini diagram yang nomor 1 tadi itu skema, jadi beda. Kalau misalnya seperti ini, misalnya kalau ini diketahui, ini enggak, itu bisa diketahui caranya. Tinggal dikurangin aja. Oke.
Oke, tapi ini yang diminta adalah entalpi pembentukan untuk 11,2 H2O. Oke, pembentukan air. Pembentukan air berarti bagaimana? Oke, kita buat dulu nih. Yang tanda panah yang ada di sini, berarti kita buat reaksinya ya. Berarti dari yang ini menghasilkan H2O. Delta H-nya sebanyak ini. Oke, kita buat dulu. Berarti 4H ditambah 2O menjadi nih 2H2O. Sesuaikan dengan tanda panahnya ya. Dan dia nilai delta H-nya sama dengan minus 1800 kJ. Terus persamaan yang kedua, dari 2H2 ditambah 2H2 ditambah O2 menjadi berapa nih? 4H ditambah 2O, dan nilai delta 20 sih. Delta H-nya sama dengan positif 1300 kJ. Oke, setelah itu ini bisa nggak kita coret langsung? Oke, lihat aja. Ini 4H sama nih kiri kanan. Saya coret ya. Ini juga sama. O2, 2O, ini 2O. Habis. Oke. Berarti kita udah, ini nggak perlu banyak itu ya step-stepnya, karena dia reaksi cuma ada 2 nih. Oke, berarti ini adalah udah pembentukan air, yaitu dengan nilai deltanya. Berarti ini tinggal ditambahin aja. Berarti min 1800 ditambah 1300 berarti dia minus 500 ya. Minus 500 kJ. Oke. Tetapi yang diminta adalah entalpinya dalam 11,2 liter. Berarti ini dalam bentuk dalam keadaan STP ya. Berarti kita cari dulu nih molnya. Molnya H2O berarti kan volume per volume STP gitu ya. Volumenya tadi 11,2. Volume STP berapa? Oke, pintar. 22,4. Berarti ini sama dengan 0,5 mol. Yang diminta itu adalah entalpi dalam keadaan 0,5 mol itu berapa? Oke, teman-teman berarti ini. Di sini mol airnya berapa? Ada 2. Iya kan? Berarti kita harus cari dulu dong untuk 0,5-nya berapa. Caranya gimana? Teman-teman masih ingat nggak perbandingan perbandingan koefisien? Iya kan? Yang dicari per yang diketahui dikali dengan apa yang akan kita cari. Misalnya, ini kan kita maunya 0,5 mol. Ya kan? Berarti dia yang di atas. Berarti 0,5 mol dibagi yang diketahui delta H-nya adalah yang 2 mol. Berarti dia per 2. Oke, dikali dengan nilai delta H-nya, yaitu minus 500 kJ. Berarti ini berapa? Ini nanti nilainya sama dengan 125. Ini kan per mol ini ya. Kan coret. Berarti ini minus, tetap minus 125 kJ kayak gitu. Ini kan kesini dia 250 ya, 250 bagi 2 125. Jadi dia untuk entalpi 11,2 liter H2O nya yaitu minus 125 kJ. Jadi dia melepaskan energi sebanyak 125 kJ nya. Oke, sekarang lanjut ke soal yang terakhir nih. Diketahui reaksi, ini ada reaksinya, ada 3 persamaan reaksinya dan diketahui nilai delta-nya. Yang ditanya itu adalah besarnya energi yang dibebaskan jika 6,72 liter gas, ini apa? Oke, asetilena rangkap 3 ya, dibakar sempurna pada keadaan standar. Berarti nanti dalam keadaan STP ya. Oke, berarti sekarang kita cari dulu nih reaksi pembakarannya. Berarti kita harus buat dulu nih reaksi pembakaran, karena kan di sini cuma dibilang adalah reaksi pembakaran dari asetilenanya aja, jadi belum dibuat reaksinya. Berarti kita harus buat dulu persamaan reaksi yang akan kita cari supaya kita tahu nanti yang akan kita cari itu apa kayak gitu. Berarti ingat kalau persamaan reaksi pembakaran harus harus direaksikan dengan apa? Oke, pintar, dengan oksigen. Nanti hasilnya apa? Oke, good. CO2 ditambah H2O. Ingat ya, persamaan reaksinya harus disetarain. Ini berarti C-nya 2, berarti ini kali 2. Ini hanya 2, ini udah sama. Jumlah atom O-nya di sini 4, ini 1, 5. Sedangkan di sini ada 2, berarti ini 5 per 2 ya, supaya 5. Berarti supaya nggak ada bilangan pecahan seperti itu, berarti kita kali 2. Berarti semuanya kali 2 ya.
berarti ini 2 C2H5 ditambah 5/2 dikali 2 kan 5 ya, berarti 5O2 menjadi 4CO2 ditambah dengan 2H2O. Oke, jadi nilai delta H yang ini akan kita cari. Oke, setelah kita tahu nih apa yang akan kita cari, sekarang kita lihat persamaan reaksi yang udah diketahui nih. Jadi C2, kok C2H5 sih? C2H2 ya. Oke, C2H2 nya berarti posisinya di sebelah kiri, berarti kita harus lihat nih pada persamaan reaksi. Oke, kita buat ya, ini pada persamaan reaksi pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Jadi dia terdapat pada persamaan reaksi yang ketiga, dan di sini dia koefisiennya 1. Yang kita mau cari yaitu koefisiennya 2. Berarti ini kita kali 2 dan posisinya tetap. Oke, cuma dikali 2. Berarti 2C2H2 ditambah ini dikali 2 jadi 4 ya. 4H2. Oke, ini berarti dikali 2 ini kan 1 ya, menjadi 2C2H6. Oke, ingat ya, kita cuma kali, nggak dibalik. Berarti nilai delta H-nya sama dengan ini, awalnya dia min 400, berarti kita kali 2, jadinya min 800 kilojoule. Oke, setelah itu kita cek lagi. Di sini kan ada C2H6. Apakah kita perlu? Nggak ada. Kita lihat ada nggak C2H6 nih? Nih. Ini ada C2H6. Berarti kita harus coret dong, ya kan? Di sini pada persamaan yang sudah kita buat, dia terdapat pada sebelah kanan. Berarti supaya bisa dicoret, berarti ini harus tetap sebelah kiri ya. Oke. Dan koefisiennya udah sama 2, berarti ini dalam keadaan tetap. Oke, berarti kita tulis ulang. Berarti 2C2H6 ditambah dengan tadi 7O2 jadi apa? 4CO2 ditambah 6H2O. Oke, karena dia tetap berarti dia tetap 3000 minus 3000 ya. Oke, setelah itu apa lagi? Berarti kita fokusnya sekarang pada persamaan kedua. Oke, persamaan kedua kita butuh air ya, H2O. H2O kita yang kita perlukan ini ada sebanyak 2. Oke, di sini H2O nya juga udah 2 dan letaknya juga sebelah kanan, berarti ini juga tetap atau gimana? Oke, lihat lagi nih, supaya dia H2O nya di sini H2O kita ada 6 yang akan ya, di sini yang kita cari ada 2 ya kan, tetapi yang udah tersedia di sini ada 6, berarti dan posisinya udah di sebelah kanan ya posisinya ya, nanti tinggal H2O nya. Berarti setelah itu H2O nya nih, mana tadi H2O nya nih, ini harus kita kali 2 ya kan. Kenapa? Nanti kan 6 sama 4 tinggal 2 kan, kalau 6 sama 2 berarti nanti bakal tinggal 4 dong ya kan. Ini berarti kita kali 2 dan dibalik kayak gitu. Oke, berarti ini dikali 2 jadinya 4H2O menjadi, oke, ini dikali 2 menjadi 4H2 ditambah satu lagi ada oksigen ya, dia nilai delta H nya adalah minus 300. Jadi ini 2O2, tadi delta H nya minus 300, tadi kita apain? Nih, kita kali 2 dan dibalik. Kalau dibalik dia menjadi positif ya, dan dikali 2 menjadi dia 600. Menjadi delta H nya sama dengan plus 600. Oke, setelah itu baru kita coret-coret nih. Oke, ini nanti delta H nya ditambah ya. Oke, setelah itu kita coret yang tidak termasuk ke dalam persamaan reaksi yang kita cari nih. Yang kita cari kan ini, yang C2H6 kita nggak perlu dia, berarti kita harus hapus, dan ini juga jumlahnya sama, berarti hapus, coret ya. Terus setelah itu H2O nya lihat nih, di sebelah kiri ada H2O sebanyak 4, di sebelah kanan ada H2O nya ada 6, berarti ini bisa coret, ini dihabisin ya 4. Ini kalau dicoret kayak gini, kalau dia sama itu dikurangin ya. Oke, ini dikurang jadi 2. Oke, sekarang apalagi? Hanya kita perlu nggak perlu. Ini ada 4H2 di sebelah kiri, ini ada 4H2 di sebelah kanan, berarti ini bisa coret. Oke, terus jumlah oksigennya berapa? Di sini nggak ada ya jumlah oksigen ya.
Di sini ada oksigennya. Oke, di sini ada, di sebelah kiri ada 7 oksigen. Ini ada 2 oksigen. Berarti harus gini. Jadi oksigen itu nggak boleh kiri, nggak boleh kanan. Jadi harus disatuin gitu. Jadi lihat jumlah yang paling banyak. Ini kan berarti sebelah kanan kan dia paling kecil ya. Berarti ini habis. Dan ini bakalan sisa 5. Karena kan 7 dikurang 2, 5 ya. Oke, setelah itu baru kita tulis apa yang tersisa. Berarti 2 C2H2 ditambah ini oksigen kita tinggal 5 tadi, 5 molekul oksigennya. Terus setelah itu apa nih, CO2 nya ada 4 CO2, terus ditambah dengan 2H2O. Oke, terus deltanya ini tinggal ditambahin aja ya, 800 ditambah ini kan minus ya, minus 800 tambah minus 3000 berarti minus 3800 ditambah 600 berarti berapa? 3800 dikurang 600 berapa? 3200 ya, tapi dia minus karena lebih banyak minusnya, minus 3200 kilojoule. Itu untuk persamaan, ini persamaan reaksinya sama ya. Nah, berarti kita udah benar. Nah, sampai tahap itu kita udah benar, udah selesai. Tapi yang diminta adalah energi yang dibebaskan jika delta H-nya itu, jika dia volumenya 6,72. Oke, dalam keadaan standar, berarti kita harus cari molnya dulu ya. Berarti molnya C2H2 itu sama dengan tadi volumenya 6,72 dibagi 22,4 ya. Berarti ini sama dengan 0,3 mol. Oke, yang kita mau cari adalah untuk 0,3 mol. Sedangkan ini untuk berapa mol? Ini untuk 2 molnya ya. Berarti kita jadiin dulu nih untuk 1 mol. Ya kan? Untuk 1 molnya berarti gimana? Kita bagi dulu dong. Ingat nih, kalau untuk cari delta H-nya, ya kan, delta H itu kan sama dengan min Q per N. Ya kan? Berarti kita mau cari Q. Berarti Q sama dengan delta H min dikali N. Kayak gitu. Ini adalah delta H untuk 2 mol C2H2. Berarti untuk 1 molnya itu berarti segini ya. Oke, berarti untuk 0,3 molnya berapa? Oke, ini kan yang mau dicari itu adalah dalam 0,3 mol ya. Oke, ini diketahui dalam 2 mol. Berarti ingat seperti perbandingan koefisiennya. Berarti gimana? Oke, ini deltanya. Ini dia min ya. Jadi ini jadi positif karena kan yang kita mau min, ini delta H yang kita dapat kan minus, ya kan? Berarti ini minnya berarti nanti positif. 320 dikali, oke. Nih yang akan kita cari nih, yang mau kita cari adalah untuk 0,3, sedangkan yang diketahui nih, jadi untuk 2 mol nilai delta H nya adalah 320. Berarti untuk 0,3 nya berapa? Pakai perbandingan koefisien. Oke, jadi yang dicari per yang diketahui dikali dengan delta H nya, berarti 0,3 per 2, kayak gitu ya kan. Ini ke sini dia 160 dikali 0,3 berarti nolnya 4800 kan, berarti 480, berarti dia adalah 48 kilojoule ya. Oke, 48 kilojoule. Oke, jadi energi yang dibebaskan untuk tadi membakar 6,72 liter gas asetilenanya dalam keadaan standar adalah sebanyak 48 kilojoule. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman tadi ragu nih, ini kan tadi koefisiennya 2 ya, yang diminta adalah 0,3. Kalau teman-teman ragu, jadikan aja ini untuk 1 mol dulu, nggak masalah, nanti bakalan sama hasilnya. Jadi kalau misalnya ini kita jadikan 1 mol, berarti ini dibagi dong, ya kan? Berarti jika dia C2H2 nya itu adalah 1, berarti jadinya dibagi 320 dibagi 2 kan jadi min 160 nih, ya kan? Terus untuk mencari 0,3 nya berarti nanti tinggal dikali aja, dikali 0,3. Ingat tadi ini adalah min, berarti jadi positif, kan sama aja kan, 160 dikali 0,3. Oke, demikian dulu pembahasan kita untuk menghitung entalpi reaksinya. Oke, perubahan entalpi dan energinya.
yaitu ini dengan menggunakan hukum hash ya. Oke, kalau soal seperti ini teman-teman harus hati-hati dan harus banyak latihan mengerjakan soal kayak gitu. Oke, dan ingat kalau misalnya persamaan reaksinya dibalik, berarti nilai deltaannya juga dibalik. Kalau misalnya dikali, berarti semua koefisiennya dalam persamaan reaksi itu juga harus dikali. Oke, dan ingat yang boleh dicoret itu senyawa yang sama itu adalah kalau posisinya berlawanan, misalnya di kiri dan di kanan, itu yang bisa dicoret. Tetapi kalau misalnya posisinya ada di jalur yang sama, misalnya sama-sama di sebelah kiri atau sama-sama di sebelah kanan, itu harus dijumlahin. Oke, demikian dulu. Jangan lupa please share dan subscribe. Terima kasih.